Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Nixcraft. Kali ini Nixcraft mau bikin buket wisuda isi balon foil sama snack beng-beng kayak gini nih. Simple banget kan? Wrappingnya pakai 2 lembar selopen dan ukuran buketnya lumayan gede nih, 40 x 50 cm. Yuk langsung aja simak tutorialnya. Nah, kali ini aku mau bikin yang versi bener-bener hemat. Aku nggak pakai styrofoam seperti biasanya. Ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang susah banget cari styrofoam ya di rumahnya, atau mau yang bikin versi hemat kayak gini tanpa Oasis, karena Oasis juga harganya lumayan mahal. Nah, kalau cara aku sih kayak gini. Ini kardusnya aku gunting ya. Ini aku bikin 15 lapis. Ini juga ukurannya baru setebal 5 cm ya. Kalian bisa sesuaikan lagi dengan ketebalan yang kalian mau. Jadi ini aku solasi, aku gabungin satu-satu kayak gitu, atau kalian mau pakai lem lilin satu persatu di pinggir-pinggirnya. Jadi ini bertujuan biar nggak ada rongga sama sekali di bagian antar kardusnya. Nah, kalau udah langsung aja disambung lagi pakai kardus. Ini ketinggian seperti biasa 20 cm, atau misal kalian mau langsung gulung-gulung kardus yang panjang itu boleh banget. Yang penting rapat ya, untuk rongganya nggak ada. Karena cara yang kayak gini memang agak lumayan lama ya, karena kita harus gunting satu persatu kardusnya kecil-kecil kayak gitu, kemudian digabungin. Nah, kalau udah untuk bagian bawahnya nih aku juga tutup pakai kardus biar lebih rapi. Lanjut untuk balonnya, ini aku pakai balon 10 inch 25 cm ya. Ini harganya murah banget. Aku beli di online itu nggak ada Rp1.000 satu piece-nya. Dan ini langsung aku tulisin pakai spidol putih. Aku tulisin happy graduation. Terus aku kasih hiasan kayak kertas, gulungan kertas gitu, sama topi toga. Atau misal kalian mau skip nggak mau ditulisin juga nggak apa-apa. Ini juga udah bagus sih balonnya. Nah, kalau udah kayak gini, ini aku kasih tusuk sate di bagian belakangnya. Tusuk satenya aku sambung dulu. Kemudian aku rekatkan di balonnya di bagian atas balonnya ya, paling atas. Kemudian pakai solasi ngerekatinnya. Untuk bagian bawahnya itu juga ditaruh di tusuk sate biar rapi. Lanjut untuk snacknya, ini aku pakai beng-beng 2 piece. Untuk satu piece-nya harga ecer ini Rp2.000. Ini juga sama ya, dikasih tusuk sate untuk beng-bengnya. Nah, untuk nancepin ke kardusnya, ini aku masukin di sela-sela antar kardusnya. Jadi ini ya, aku kasih lem lilin dulu tusuk satenya, kemudian aku masukin ke sela-sela kardusnya. Jadi kalau dimasukin ke sela-sela kardusnya itu tusuk satenya bisa gampang mau kita posisiin miring atau lurus. Karena kalau di pas lubang kardus itu kayak kalau mau dimiringin itu agak susah ya. Nah, ini aku kasih lem lilin lagi di bagian pangkal kardusnya yang tusuk satenya yang menempel itu, jadi biar lebih kuat. Kemudian ini untuk beng-bengnya biar nggak toleh-toleh, ini aku kasih solasi di bagian bawahnya di depan belakang. Lanjut untuk wrapping, ini aku pakai kertas selopen double list gold kayak gini. Nah, ini aku ukur dulu untuk ketinggian buketnya. Ini untuk selopen yang pertama aku potong menjadi 5 potongan. Jadi ini aku potong sepertiganya ya yang bawah itu. Nah, untuk yang bagian yang besar ini aku potong menjadi 3 bagian. Kalian bisa lihat polanya seperti yang ada di video. Nah, kalau udah yang besar, untuk yang sepertiga yang bawah tadi aku potong menjadi 2 bagian. Jadi totalnya untuk kertas selopen yang pertama kita punya 5 potongan. Lanjut, ini aku wrapping dulu pakai kertas selopen yang pertama ya. Ini potongan yang di tengah tadi aku gunain untuk layer pertama. Jadi ini sesuai polanya. Jadi untuk yang nomor 1 itu layer pertama, dan untuk yang nomor 2 itu layer kedua, dan yang ketiga itu layer ketiga. Untuk cara nempelinnya, ini langsung dilem lilin ke pegangannya. Untuk samping kanan kiri bawahnya disolasi. Ini aku lipat dulu ya, baru disolasi. Kemudian bagian belakangnya ini yang selopen yang nempel ke tusuk sate aku tempelin pakai lem lilin biar bisa berdiri. Lanjut untuk layer kedua, ini potongan kanan kirinya tadi. Jadi ini yang ada list goldnya samping sama sebelah atas. Ini aku langsung lipat serong seperti yang ada di video. Ini aku lipat keduanya biar sama. Langsung aku taruh di bagian bawah sedikit ya, agak ke bawah sedikit dari layer pertama. Aku pasin dulu bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya aku tekan. Jadi bagian belakangnya ini juga aku kasih solasi sama ini ya, lem lilin. Jadi biar antar layernya juga rapi dan gak
goyang-goyang. Jadi ini sebenarnya aku agak cubit sedikit ya untuk kertas layarnya yang menempel di pegangan. Jadi kayak gini aku pasin dulu posisi di bagian atasnya, kemudian aku agak cubit sedikit di bagian bawah pegangannya itu yang menempel di bagian bawah. Untuk bagian belakangnya juga sama, ini langsung aku kasih lem lilin sama solasi. Lanjut untuk layar ketiga, ini potongan kertas yang ketiga seperti yang ada di pola. Untuk cara ngelipatnya, ini aku lipat serong, kemudian aku balik lagi ke tengah seperti yang ada di video ngelipatnya seperti itu. Untuk yang sebelah kanan ini juga aku lipat langsung, aku jiplak di atasnya biar sama. Lanjut kalau udah langsung aja dipasang ke pegangan. Ini agak rendah sedikit dari layar kedua, kemudian bagian pegangannya aku tekan dan aku cubit ya, agak aku mundurin sedikit dari posisi di pegangannya. Nah seperti ini aku cubit, kemudian bagian atasnya aku tarik, aku rapiin, kemudian aku kasih solasi. Jadi jangan sampai ke depan ya, untuk bagian sampingnya itu yang di pegangan jangan sampai ke depan karena nanti hasil buketnya akan menungkuk. Nah kalau udah, ini lanjut di bagian layar ketiga yang sebelah kanan juga lakukan hal yang sama. Tips buat teman-teman, ini juga posisi solasinya sekalian perhatikan ya, ini aku kasih posisi solasinya itu sama ya. Jadi semua solasi dari layar pertama sampai layar ketiga dan layar nantinya itu nanti bakal numpuk jadi satu ya. Nah ini juga tips buat teman-teman biar bagian atasnya itu nggak goyang-goyang. Kadang kalau kena angin kan agak ke depan ya, melambai-lambai gitu. Ini aku rekatkan lagi pakai lem lilin. Ini aku kasih lem lilinnya di pas ada list goldnya, jadi biar kelihatan rapi, dan ngasih lemnya juga sedikit ya, atau tipis-tipis gitu, jadi biar nggak terlalu membekas di kertas selopennya. Atau misal kalian mau pakai double tape juga bisa banget, dipasin sama lebar list goldnya. Lanjut untuk kertas selopen yang kedua, ini aku potong dulu menjadi 2 bagian sama besar, dan setengahnya aku potong menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian setengahnya lagi aku potong menjadi 4 bagian sama besar dulu, kemudian nanti di ending baru aku potong menjadi 2 bagian ya, yang tengah ya, ini aku potong menjadi 4 bagian dulu. Kalian bisa lihat pola potongannya di video. Nah untuk pola potongan 7 dan 8 itu nanti di ending. Lanjut ya untuk layar keempat, ini aku lipat bentuk S lagi. Kalian perhatikan cara ngelipatnya seperti yang ada di video. Kemudian aku kasih solasi di bagian bawahnya, jadi biar bagian atasnya nanti bisa ngembang sempurna. Jadi biasanya kalau aku udah lipat kayak gini, aku intip ya hasil gelombang dari atas. Jadi ini biar maksudnya gelombangnya itu udah sama apa belum. Sebelum aku pasang layar keempat, aku kasih kain tisu ya. Ini ukurannya 18 x 18 cm. Jadi ini agak panjang karena untuk nutupin tusuk satenya itu aku pakai 3 lembar aja. Untuk cara ngelipatnya ini seperti biasa ya, kalian bisa lihat seperti yang ada di video. Nah ini aku kasih lem lilin dulu dan aku timpa lagi pakai solasi. Ini maksudnya biar bagian bawahnya itu juga bisa nyebar ya, sambil nutupin pegangannya. Nah ini dia untuk cara masang layar keempat. Aku tekan dulu bagian bawahnya, nanti dia kayak menelungkup ke bawah gitu kan, kemudian baru kita tarik ke atas. Jadi ini nanti menimbulkan lipatan di bagian pegangannya ya, baru kita solasi untuk bagian depannya dan kita rapiin lagi untuk bentuknya. Kemudian bagian belakangnya juga dikasih solasi. Lanjut untuk layar keempat yang sebelah kanan juga caranya sama ya. Untuk layar kelima, ini kertas pola nomor 5, ini aku cara ngelipatnya sama kayak layar keempat tadi ya. Kemudian kita pasang ke pegangannya. Nah ini pas banget nutupin di bagian tengah pegangannya ya. Jadi ini nanti sama yang sebelah kanan itu nyambung. Cara masangnya juga sama kayak layar keempat. Ini bagian bawahnya kita tekan dulu, kemudian bagian atasnya kita tarik. Nah kalau udah kayak gini tinggal dirapi-rapiin lagi. Kalau perlu tangannya dimasukin ke gelombang-gelombang itu ya, biar buketnya itu tambah gembul. Untuk potongan kertas nomor 6, ini untuk nutupin pegangan bagian belakang dan samping kanan kiri. Ini langsung dipasang gitu aja di lem bagian depannya. Nah ini dia kertas potongan pola nomor 7, dan ini aku mau potong ya jadi 4 bagian, jadi pola nomor 8. Aku ukur dulu untuk ketinggian pegangan buketnya. Nah ini dia udah jadi 4 potongan, dan untuk
untuk potongan pola nomor 7 aku gunain untuk rok yang pertama. Caranya ini dilipat ke depan 2 kali gitu ya, tapi agak miring biar kayak rok mekar. Ini caranya sama ya kayak tutorial aku sebelumnya di sebelum video ini. Nah, langsung aja ditempelin di bagian pegangannya, nempel gitu ya, rapat di bagian tengahnya. Dan untuk yang pola nomor 8 juga caranya sama, ngelipatnya diserong kayak gitu, dan untuk masangnya agak ke atas sedikit. Jadi biar kayak rok gitu ya, makin lebar. Dan terakhir kasih ikatan pita. Nah, untuk bagian belakangnya ini aku lem ya pitanya ya, jadi biar nutupin solasinya. Dan terakhir aku kasih hiasan double pita. Caranya kalian bisa lihat seperti yang ada di video. Aku gulung-gulung kayak gitu. Kemudian bagian tengahnya aku kunci pakai kawat souvenir. Kalau misalnya kalian mau lihat tutorial lebih jelasnya, kalian bisa cek link video di deskripsi. Udah aku taruh linknya di sana. Oke, udah deh, tinggal ditempelin aja di bagian pegangannya. Oke, buketnya udah jadi nih kayak gini. Hemat banget kan? Ini modelnya cuma 11.000 aja. Kalian bisa cek rincian modelnya di deskripsi ya. Untuk bahan dan alatnya ini aku juga belinya di toko oren. Kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke sosial media kalian ya. Terima kasih dan see you.